sekalian, kita melanjutkan bahasan kita di bagian akhir dari rukun iman, yaitu iman kepada takdir. Abdullah bin Umar pernah mengatakan, jika ada seseorang yang tidak beriman dengan takdir, lalu dia berinfak emas sebesar, Allah tidak akan menerima. Law anna ahadahum anfaqa mithla al-uhudi dhahaban aw nasifahu ma qabila minhu hatta yu'mina bil qada'i wal qadar. Jadi Allah tidak akan menerima itu infaknya dia sampai dia beriman dengan takdir, sampai beriman dengan takdir. Jadi ini adalah pilar keimanan. Tidak dikatakan mukmin sampai dia beriman dengan takdir. Iman dengan takdir itu meliputi 4. Siapa yang ingat? Angkat tangan, Pak. Coba. Mengimani Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah menulis semua itu di Lauhul Mahfuz. Terus? Ketiga, mengimani atas kehendak Allah. Yang keempat, mengimani bahwa segala sesuatu yang ada diciptakan oleh Allah dengan. Siapa yang mau mengulangnya tanpa baca? Ayo, yang perempuan juga. Saya ngomong pelan-pelan karena tenggorokan saya nggak tahu, kayaknya ada radang atau apa. Ayo, siapa mengulangnya? Poin-poin penting iman kepada takdir. Yang perempuan ada 4. Apa saja? Ya, takut salah. Salah nggak disetrap. Kalau sekolahan dulu disetrap. Ayo, siapa? Ya, silakan. Angel banget. Lauhul Mahfuz. Perlu makan ontak. Ayo, siapa lagi yang mau mengulang? Gampang. Silakan. Yang perempuan atau yang laki, silakan. Belum nyantol, Pak. Iya. Ayo, mana yang muda-muda? Bisa? Coba. Ntar didengerin dulu ya, baru habis itu ntar dijawab ya, pinter ya. Ayo, silakan Pak. Assalamualaikum. Yang pertama, Allah itu mengetahui segala sesuatunya, Ya. secara umum maupun secara detail. Ya. Dari zaman yang tidak ada permulaan itu zaman azali sampai sekarang
Allah sudah ketahui secara detail dan terperinci. Terus yang kedua, semuanya itu telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Apa yang telah terjadi tersebut. Dan semua yang terjadi itu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah. Terus semuanya yang terjadi berdasarkan dengan sifat lupa, nggak apa-apa. Jadi ada berapa komponen iman kepada takdir? Ada 4. Yang pertama al-ilmu. Satu kata aja sebetulnya. Yang pertama al-ilmu. Apa artinya? Allah mengetahui. Apapun yang terjadi sampai hari akhir nanti Allah tahu. Terus yang kedua apa? Al-kitabah. Apa al-kitabah itu? Dicatat di Lauhul Mahfuz semua. Yang ketiga apa? Al-masyiah. Berarti apa? Kehendak. Jadi semua itu terjadi karena kehendak Allah. Yang keempat al-khalqu, penciptaan. Maksudnya apa? Mengadakan. Paham? Apa? Inilah takdir namanya. Ilmu al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Ini namanya takdir. Kasih hadiah. Mana dia? Ini kalau laki-laki sarung, betul. Biar ini satu ya. Nah, yang perempuan apa? Mau kena. Oh, mau kena batik. Lo yang satunya itu yang di belakang itu. Udah, yuk. Yuk yang di belakangnya ini sudah. Enggak, ini bapak itu sarung. Udah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ma asabak, sesuatu yang Allah ketahui, Allah catat, Allah kehendaki bahwa itu akan terjadi pada diri Anda, lam yakun liyukhti'ak, tidak akan meleset. Kalau sudah Allah takdirkan itu menimpa Anda, maka tidak apa? Enggak meleset. Wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Kalau Allah sudah takdirkan, tadi ditakdirkan bahwa itu tidak akan mengenai diri Anda. Kalau sudah ditakdirkan bahwa itu tidak mengenai diri Anda, maka itu tidak akan ada di tangan Anda. Faham? Kalau sudah ditakdirkan itu jadi milik Anda, setan jin juga nggak bisa menghalangi jemaah. Kasarnya gitu. Siapapun tidak akan bisa menghalangi. Kenapa? Karena tidak akan meleset. Ya. Tapi kalau Allah takdirkan bahwa itu tidak akan ada di tangan Anda, maka itu pun tidak akan bisa ada pada diri Anda. Kalau udah ditakdirkan tidak, ya udah nggak bisa di tanganmu. Mau ngotot model apapun nggak bisa. Waduh, kaget saya juga. Itulah takdir. Tapi ini iman yang harus kita imani. Sekali lagi kemarin apa? Ini perkara gaib. Kita nggak tahu takdir kita, tapi kita beriman. Takdir itu pasti ada. Kalau sudah terjadi, maka kita wajib apa? Ridha, syukuri.
ridha dan syukur. Iman dengan takdir baik dan buruk. Apakah Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk? Tidak. Takdir Allah itu tidak ada yang buruk, Pak jemaah. Loh, katanya iman dengan takdir baik dan buruk. Ini bahasa kalimat ini ditujukan kepada manusia. Jadi baik dan buruk itu di mata siapa? Manusia. Di mata Allah, di sisi Allah semuanya baik. Itu kehendak Allah. Kehendak Allah itu pasti baik. Jadi buruk itu di mata kita. Seperti si fulan ditakdirkan sakit. Di mata kita sakit ini tidak enak. Tapi di mata Allah takdir sakit itu baik. Loh, kok bisa? Iya, karena itu adalah proses upgrading. Anda mau dinaikin tingkatannya sama Allah. Anda diuji. Sabar gak? Oh sabar, naik tingkat. Sahabat diuji hijrah dari Makkah ke Madinah. Enak apa gak enak? Gak enak lah, harta bendanya suruh ninggalin. Terus taruhannya lagi apa? Nyawa. Gak enak. Tapi itu ujian. Lulus gak? Ternyata lulus sahabat. Mulia mereka. Makanya Allah mengatakan di surat Al-Fatah itu, la yastawi man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tentu beda orang yang berjuang sebelum penaklukan kota Makkah dengan mereka yang berjuang setelah penaklukan kota Makkah. Jadi begitulah jemaah, buruk itu nggak enak itu di mata kita. Seperti minum obat juga di mata kita nggak enak, tapi di mata dokter enak. Minum jamu pahit, brotowali hitam itu, makan apa aja setelah itu masih pahit di mulut. Bagi mbok jamu, apa jawabannya? Bu, pahit ya? Wah, seger. Anda yang nggak pernah, seger bener Bu, seger dikit pahitnya. Anda minum, Anda maki-maki. Begitulah jemaah. Jadi baik buruk itu di mata manusia, buruk itu di mata manusia. Di mata Allah semuanya baik. Jadi beramallah sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Bekerjalah untuk urusan duniawi apa yang Anda lihat baik dan manfaat. Bekerja saja. Untuk duniawi bekerja saja. Lakukan yang terbaik. Untuk akhirat ibadah yang baik. Ibadah saja. Kalau perkara dunia ternyata terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, syukuri. Saya pengen tubuh saya tinggi, tapi ternyata masih pengen gemuk, tapi masih kisut. Tahu kisut ini? Kisut ini maksudnya apa? Kurus. Bahasa orang Surabaya, kisut itu maksudnya kecil. Ya sudahlah. Ini apa namanya? Apa yang Allah tentukan. Begitulah seterusnya. Oke, kita lanjutkan bahasan kita.
sampai sebentar. Halaman 102 ya. Coba dibaca di situ. Saya ngurangin ini tenggorokan. Coba. Bismillah. Berkata penulis, adapun berdasarkan syariat maka Allah Bukan atasnya. Dan beriman kepada qadar atau takdir berdasarkan apa yang telah kami sebutkan di atas, tidaklah menafikan bahwa seorang hamba memiliki kehendak dalam perbuatan-perbuatan yang merupakan pilihannya dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, karena syariat dan ketentuan dan kenyataan menunjukkan adanya hal itu. Paham ya? Iman kepada takdir bukan berarti kita ini harus duduk delenggem. Duduk delenggem. Apa? Nggak mau usaha, nggak mau apa-apa, nggak mau usaha, nggak mau ikhtiar, nggak mau. Mas kok nggak mau kerja? Kalau dari takdir kan Pak, rezeki saya. Kenapa nggak mau berobat? Takdirnya Pak. Nanti tak tempelin takdir ya. Jadi nggak boleh. Ya, jadi iman kepada takdir bukan berarti kita harus apa? Duduk berpangku tangan. Ya, tidak berusaha. Menyerahkan semua sama takdir, tidak. Ya, kita disuruh usaha sama Allah. Loh, katanya takdir tentukan, ya itu tadi, takdir itu kan gaib. Kita nggak tahu. Kewajiban kita jangan otak-atik masalah takdir. Kayak pertanyaan kemarin, loh kenapa orang kafir itu kafir? Takdir, ya takdir memang. Tapi yang milih kamu kafir siapa? Si fulan kecemplung sumur. Kecemplung dia di sumur, takdir bukan? Takdir. Terus Anda bilang apa sama dia? Mas kecemplung sumur, takdir mas. Gitu? Anda bilang apa? Mas kamu gimana sih jalannya mas? Udah tahu ada sumur nyelonong aja, takdir pak. Dikebukin orang dia. Ya hati-hati mas kalau jalan udah tahu ada sumur. Atau ada got, hati-hati. Nah itulah usaha namanya Pak. Kita punya usaha. Tidak boleh berpangku tangan. Karena kita tak tahu apa yang akan terjadi esok. Kalau sudah berusaha, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, itulah yang Allah takdirkan buat Anda. Itulah namanya ridho, syukur. Esok hari usaha lagi, terus usaha. Sakit, yuk usaha untuk sembuh. Usaha untuk sembuh, minum obat, minum ini. Sudah sebulan Ustaz minum obat. Iya, belum setahun. Udah setahun saya Ustaz. Iya, belum 2 tahun. Terus aja. Berusaha terus, usaha. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Ya, lanjutkan. Adapun berdasarkan syariat, maka Allah Ta'ala telah berfirman tentang kehendak. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Maka barang siapa menghendaki niscaya dia menempuh jalan kepada Tuhannya. Surat An-Naba ayat 39. Lihat ayat. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Siapa yang mau, punya keinginan
pasti dia akan menempuh jalan menuju Allah. Ya, saya pengen goes. Berarti apa? Dia akan menempuh jalan apapun agar dia bisa naik sepeda. Berarti apa? Manusia harus usaha dong. Saya pengen itu mangga itu enak mateng. Terus ngapain? Nunggu takdirnya kok jatuh tangan. Bukan takdir jatuh, bonyok, bahlul. Ya jatuh bonyok. Kalau nggak mau bonyok ya kamu ngapain? Ya kalau Anda mau apa? Panjat. Panjat usaha untuk kamu ambil. Berarti manusia punya apa? Usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Pengen masuk surga, ya usaha. Beramal saleh sesuai Quran dan Sunnahnya. Ikhlas, tauhid. Ya, terus Allah juga berfirman, "Fatu hartakum anna syi'tum." Maka datangilah ladang kalian itu kapan saja dan dengan cara yang kalian kehendaki. berarti kan manusia punya apa? Usaha. Orang yang tidak mau bekerja, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang tidak mau bekerja, lantas dia mengatakan rezeki saya ditakdirkan sama Allah. Ini seperti orang yang berharap punya anak tapi nggak mau nikah. Jadi Islam ini menyuruh kita untuk apa? Usaha, usaha. Berdoa sama Allah, usaha. Terus Allah berfirman tentang adanya kemampuan manusia, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Terus Allah juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. lihat jemaah, Islam ini bukan agama pokoknya. Pokoknya kalau sholat nggak berdiri, kamu nggak dapat pahala sempurna. Enggak, Islam bukan begini. Sholat sambil berdiri itu memang yang mulia, yang paling mulia, yang paling baik. Tapi kalau Anda nggak mampu berdiri, ya, bertakwalah kalian kepada Allah semampumu. Saya nggak mampu berdiri memang, saya bisanya duduk. Ya udah sholat duduk. Pahala saya gimana? Sama yang berdiri. Sama dengan yang berdiri. Saya berdiri nggak bisa, ya udah tiduran. Begitulah Islam, jemaah. Lakukanlah perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Adapun berkaitan dengan larangan, ini nggak berlaku memang. Kalau larangan judulnya pokoknya. Kalau larangan judulnya pokoknya. Pokoknya ini haram. Dan nggak usah nawar. Itu larangan. Tapi kalau perintah sesuai dengan kemampuan. Ini sisi ibadah. Berarti menunjukkan manusia ini harus apa? Usaha aja. Kemudian berikutnya, Adapun berdasarkan kenyataan, maka setiap manusia mengetahui bahwa dia memiliki kehendak dan kemampuan yang dengannya dia berbuat dan dengannya dia meninggalkan sesuatu. Dan dia dapat membedakan antara apa yang terjadi dengan kehendaknya, seperti berjalan dengan apa yang terjadi tanpa kehendaknya, seperti gemetar. Akan tetapi kehendak dan kemampuan hamba terjadi dengan kehendak dan kuasa. paham? Kita bisa bedakan sesuai karena keinginan kita
sesuatu terjadi bukan karena kita yang mengendalikan. Contoh berjalan. Berjalan ini kehendak siapa? Kita. Tubuh kita bergemetar, kehendak siapa? Hah? Kehendak kita apa bukan? Bukan. Ini maksudnya Syekh. Berarti manusia itu punya kehendak. Kentut itu kehendak siapa ya? Ente bisa enggak, saya nggak mau kentut, saya mau kentut, nggak bisa, sakit perut Anda. Iya kan? Jadi itulah di kehidupan. Contohnya nggak enak, ya biar gampang difahami. Berarti manusia punya kehendak. Ini kesehari-harian. Aktivitas apa aja. Anda begini, Anda begini, kan kehendak Anda. Terus Allah Ta'ala berfirman, Liman sya'a minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Yaitu bagi siapa di antara kalian yang menghendaki menempuh jalan yang lurus dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. jadi kita punya kehendak memang. Tapi kehendak kita ini bukan satu-satunya yang menentukan perbuatan itu. Ya. Kehendak, kita punya kehendak. Tapi bukan satu-satunya kita yang menentukan. Contoh, Anda berkehendak untuk bepergian. Udah beli tiket atau mobil sudah disiapkan, udah siap-siap semua, jalan udah prepare luar biasa. Istri Anda sudah siap-siap 1 minggu sebelumnya, kan gitu kan, perempuan kan, seminggu sebelumnya. Kayak tadi jamaah haji, istrinya masih ribet, kata suaminya pakai bahasa Jawa Tengah, katanya kamu ini sudah menyiapkan haji sudah 2 bulan yang lalu, masih uwet aja katanya. Begitulah perempuannya, udah persiapannya luar biasa. Berangkat jam berapa? Jam 10. Sarapan jam 7. Ternyata habis sarapan Anda diare berat. Diare udah bolak-balik. Jadi nggak pergi? Hah? Anda harus ke rumah sakit. Dan bubar semua acara. Kita punya kehendak. Tapi yang menentukan siapa? Allah jemaah. Apa yang nentuin? Hari itu dia mau pergi, udah beli tiket, bareng-bareng sama temennya. Jalan, temennya bilang, saya nggak jadi deh. Saya nggak jadi. Lo kenapa? Saya disuruh nganter ibu, saya ada urusan mendadak, ini itu. Kalian aja deh yang jalan. Ya sudah lah. Tiketmu gimana? Nanti gampang lah. Jalan lagi. Naik pesawat. Ternyata pesawatnya kecelakaan. Yang menghendaki ini siapa? Semua punya keinginan. Dia keinginan untuk jalan. Ini jalan, kecelakaan, meninggal, ini batal. Siapa yang menentukan? Hah? Allah. Kita punya kehendak, Allah yang menentukan. Untuk mangga mateng tuh, mateng. Iya mateng. Panjat. Itu panjat sama.
Udah mau kamu ambil, jatuh mangganya. Ya Allah, jatuh. Aduh. Bener kan? Sering kan? Dulu masih kecil-kecilan gitu kan. Jatuh tuh mangga. Anda usaha. Sudah usaha. Begitulah contoh sehari-hari kita. Dulu mau kawin, ngelamar. Minta sono, minta sana, minta di Papua, Aceh. Nggak ada yang cocok. Nggak taunya cocoknya siapa? Tonggo sebelah. Cocoknya sama tetangga sebelah. Pekgo katanya, pek tonggo. Jadi yang ketawanya yang paling kenceng rupanya dia dulu begitu. Jadi itu kita punya kehendak. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Allah yang nentuin jemaah. Makanya usahalah dan berdoa. Terus. Dan karena alam semesta semuanya adalah milik Allah Ta'ala, maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi di kerajaan miliknya tanpa pengetahuan dan kehendaknya. Beriman kepada qadar, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, tidaklah memberikan alasan kepada hamba atas kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Dan atas dasar ini, maka sikapnya yang beralasan dengan qadar adalah batil dilihat dari berbagai aspek. Jadi poin ini Syekh rahimahullah ta'ala ingin menyampaikan satu prinsip penting. Apa itu? Tidak boleh berdalih dengan takdir atas kemaksiatan dan kesalahan yang dia lakukan. Tidak boleh dia berdalih dengan takdir atas kesalahan dan maksiat yang dia lakukan. Tidak boleh. Kenapa dia jadi orang kafir? Takdir, Pak. Kenapa Anda nggak sholat? Takdir. Ya nggak boleh, Pak. Nggak bisa. Loh kalau begini ceritanya, ngapain Allah mengutus Nabi dan Rasul? Nabi Nuh diutus kenapa? Karena manusia di saat itu banyak berbuat syirik. Nah ada tuh mereka berbuat syirik. Ya udah itu kan takdirku. Kan enggak. Allah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Mengajarkan mereka tauhid. Begitulah seterusnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Rasulullah sallallahu. Dilanjutkan para sahabat. Dilanjutkan para ulama ngajarin orang jangan maksiat, jangan syirik, jangan berbuat kufur, itu pintu neraka. Jadi inilah Islam. Sehingga tidak dibenarkan seseorang itu berdalih dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan. Toh logika seperti ini juga nggak berlaku dalam keseharian kita. Tak ambil contoh Anda. Karyawan di perusahaan. Dia bekerja tidak sesuai dengan SOP perusahaan itu. Ngaco lah pokoknya ceritanya. Dia bekerja sesemaunya sendiri. Ditegur sama atasannya. Kenapa kamu bekerja tidak sesuai SOP? Jawabannya apa? Takdir, Pak. Gimana Pak Julius kalau anak buah itu begitu? Langsung SP3. Tidak ada, keseharian tidak ada orang berdalih begitu. Nih Pak pilot, gimana kalau asisten itu tengah-tengah nyopir pesawat? Mau kemana? Mau ke Surabaya, dibelokin ke Padang. Loh kenapa kamu ke Padang? Ya terserah saya Pak.
takdir saya begini kali, nanti apain cuma bilang. Kan tidak ada dalam keseharian. Nggak ada orang salah terus berdalih dengan ya. Ini setan ini yang merusak akidah ini memang. Ya. Giliran keseharian dia nggak mau, tapi giliran urusan keimanan dia acak-acak nih iman sama dia. Ya. Jadi tidak boleh berdalih dengan takdir atas kemaksiatan yang dia lakukan. Terus pertama firman Allah Ta'ala, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa tahrusun. coba lihat ini orang kafir berdalih dengan takdir. Coba baca. Lanjutin terjemahnya. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Lihat nih. Lihat kan? Kalau Allah berkehendak, ya saya nggak syirik. Begitu pula yang moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab kami. Terus Katakanlah, wahai Muhammad, apakah kalian mempunyai pengetahuan yang dapat kalian kemukakan pada kami? Yang kalian ikuti hanya prasangka belaka dan kalian hanya menduga-duga. dia luar biasa. Emang kamu tahu takdirmu? Ini Allah jawabnya gitu. Kamu tahu takdir kamu apa? Akhirnya apa? Dzaqu ba'sana. Allah azab mereka. Jadi tidak boleh berdalih dengan takdir. Terus Seandainya mereka bisa beralasan dengan qadar, tentu Allah tidak akan menimpakan azabnya kepada mereka. tuh. Ya, kalau boleh, ya Allah nggak akan mengadab. Buktinya Allah adab mereka. Terus Kedua, firman Allah Ta'ala, Rasulan mubasysyirin wa mundhirin bi alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul diutus, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terus Kalau seandainya takdir bisa menjadi alasan bagi orang-orang yang menyelisih para rasul, tentunya alasan tersebut tidak akan terpatahkan dan diutusnya para rasul, karena penyelisihan mereka setelah diutusnya para rasul terjadi karena takdir Allah. iya, kalau berdalih dengan takdir itu boleh, ya argumen mereka tidak akan dibantah sama Allah. Berarti apa? Dibenarkan. Kalau berdalih dengan takdir atas maksiat itu boleh, ya Allah nggak bantah, didiemin. Buktinya apa? Allah membantah mereka. Mereka nggak benar. Bagaimana Allah membantah mereka? Dengan cara mengutus Rasul. Sebagai apa Rasul? Memberitahukan surga dan memberikan ancaman neraka. Terus Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan redaksinya dalam redaksi Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adahu minal jannah." Illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Faqala rajulun minal qaum, "Alla nattaqiu ya Rasulullah." Faqala, "La i'malu fa kullun muyassar." Tsumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan telah ditulis tempat duduknya di surga atau di neraka. Maka seseorang laki-laki dari para sahabat berkata, "Mengapa kita tidak menyadarkan diri saja
Beliau bersabda, tidak, tapi berbuatlah karena masing-masing orang dimudahkan. Kemudian beliau membaca ayat, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Jadi itu sudah ada pertanyaan ini. Kenapa kita nggak nyandarin ke takdir aja? Kan kita udah ditentuin. Rasulullah larang, nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir kita. Lagian kewajiban kita bukan itu. Kewajiban kita apa? Beramal saja. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Urusan dunia, bekerja aja. Kalau memang itu baik bagi Anda, halal, udah kerjain. Bagaimana? Nanti, ya Allah tentukan nantilah. Yang penting saya usaha dan berdoa. Inilah Islam yang benar. Terus? Dan dalam salah satu riwayat Muslim, fakulun muyassarun lima khuliqa lahu, karena masing-masing orang dimudahkan kepada tujuan yang diciptakan. Ya, kita dengarkan azan dulu. Ya, Fadhal, lanjutkan. Keempat, bahwa Allah Ta'ala memberikan perintah dan larangan kepada hamba, dan Dia tidak membebanginya kecuali sebatas apa yang Dia mampu. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Seandainya hamba dipaksa untuk melakukan sesuatu, tentu itu berarti bahwa dia diberi beban dengan sesuatu yang dia tidak mampu untuk melepaskan dirinya, dan ini batil.
Oleh karena itu, apabila dia melakukan perbuatan maksiat karena tidak tahu, lupa atau dipaksa, maka tidak ada dosa baginya karena dia dimaafkan. Maksudnya Allah ini menurunkan perintah dan larangan. Kita disuruh ini dan dilarang itu. Kewajiban kita kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Dan ingat, semua perintah Allah pasti sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak mungkin Allah itu memberikan perintah di luar dari kemampuan manusia. Jadi apa yang dilakukan manusia, ya, apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan Allah pasti itu sesuai dengan kemampuan manusia. Paham? Apa yang diperintahkan Allah pasti sesuai dengan kemampuan manusia. Apa yang dilakukan manusia pasti akan sesuai dengan kemampuan dia. Paham tidak? Paham tidak? Paham. Berarti kalau manusia berbuat sesuatu di luar dari kemampuannya, umpamanya, ya maka dia nggak dosa, nggak apa, karena memang itu di luar perintah Allah. Sehingga apapun yang dia lakukan itu kemampuan Anda. Artinya apa? Itu usaha kamu. Jadi kalau kamu berdalih, loh, saya begini kan karena takdir, nggak bisa, Anda tetap dosa. Kenapa? Karena Anda melakukan ini karena apa? Kemampuan kamu. Bingung, kasih contoh. Si fulan jalan, ngelihat anak kecil-kecil yang jengkelin. Lalu tuh anak kecil disamperin, ditempelengin satu-satu. Tampelin tuh anak kecil, plak. Datang bapaknya marah-marah. Kenapa kamu pukulin? Lah kan takdir, Pak. Atau bahasa lain, bahasa orang awam apa? Kenapa kamu pukulin? Enggak sengaja, Pak. Ini di luar kemampuan saya. Wong gendeng gitu. Pasti gitu orang gila lo. Dia melakukan itu atas dasar apa? Ya, ini kemampuan dia, pilihan dia untuk berbuat. Pilihan dia untuk berbuat. Ketika itu pilihan Anda untuk berbuat, berarti Anda akan mendapatkan pahala atau dosa, kebaikan atau keburukan Anda akan dapat. Nggak mungkin Anda akan berdalih. Ya resikonya Anda akan diseret sama warga masuk penjara. Nggak ada di pengadilan atas putus Anda ngomong, maaf Pak Hakim, ini kan takdir Pak Hakim. Pak Hakim akan bikin rekomendasi kedua, masukin rumah sakit jiwa. Ya. Jadi inilah perintah Allah. Karena itulah manusia dapat apa itu? Pahala atau dosa. Jadi semua itu karena Anda punya pilihan berdasarkan perintah Allah, lakukan. Jangan berdalih Anda salah terus berdalih dengan takdir. Terus kelima, bahwa takdir Allah merupakan rahasia yang disembunyikan yang tidak diketahui kecuali setelah terjadinya yang ditakdirkan tersebut. Nih, yang saya jelaskan tadi ini. Terus Dan kehendak hamba terhadap apa yang dilakukannya lebih dahulu ada daripada perbuatannya tersebut. Maka kehendaknya terhadap suatu perbuatan tidaklah dibangun di atas pengetahuannya tentang takdir Allah. Faham? Takdir itu gaib. Takdir itu ditentukan sebelum manusia ada. Kemudian manusia ada, kemudian manusia berbuat.
Lalu dia ngomong takdir, tahu dari mana? Malaikat Jibril aja nggak tahu. Andai dia ngomong, saya ini ponakannya malaikat Jibril, umpamanya, ya malaikat Jibril aja nggak tahu. Terus, Dan pada saat itu terpatahkanlah peralasan dia dengan kodar. Karena tidak ada hujah bagi seseorang dalam apa yang tidak diketahuinya. terus, Karena bahwa kita melihat seseorang sangat berantusias kepada sesuatu yang sesuai dengannya daripada perkara dunianya hingga dia mendapatkannya, dan dia tidak berpaling darinya kepada sesuatu yang tidak sesuai baginya. Kemudian dia berdalil atas keberpalingannya itu dengan takdir. Maka mengapa dia berpaling dari apa yang bermanfaat baginya dalam perkara agamanya kepada apa yang memudaratkannya, kemudian dia berdalil dengan takdir? Bukankah keadaan keduanya adalah sama? terus, Saya akan berikan kepada Anda satu contoh lagi yang akan lebih menjelaskan hal itu. Kalau di hadapan seseorang ada dua jalan, yang salah satunya menuju sebuah negeri yang penuh dengan kekacauan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran kehormatan, ketakutan, dan kelaparan. Sementara jalan yang kedua menuju sebuah negeri yang penuh dengan aturan, keamanan yang terpelihara, kehidupan yang tentram, dan penghormatan terhadap jiwa, kehormatan, dan harta. Maka jalan mana yang akan dia tempuh? Tentunya dia pasti akan menempuh jalan yang kedua yang berujung kepada negeri yang penuh dengan aturan dan keamanan. Dan sama sekali tidak mungkin bagi seorang yang berakal untuk menempuh jalan menuju negeri yang penuh dengan kekacauan dan ketakutan. Lalu dia berdalil dengan takdir. Maka mengapa dalam perkara akhirat dia malah menempuh jalan menuju neraka dan bukan menuju surga? Lalu dia berdalil dengan takdir. ini kan standar ganda. Giliran urusan dunia, dia mengatakan bahwa saya punya pilihan. Tapi giliran urusan takdir, tidak. Ini kan ngaco namanya. Ketika dia punya keinginan, dia akan kejar itu keinginannya. Keburukan dia akan jauhi itu. Nggak mungkin dia akan memilih keburukan itu. Tapi giliran urusan kebaikan, ketaatan kepada Allah, dia memilih maksiat. Kemudian ketika ditegur, ini takdir saya. Pepatah, gunung kudaki, lautan seberani untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Dia usaha untuk itu. Nggak mungkin dia akan meninggalkan itu. Nggak mau dia. Dia akan kejar keinginannya itu. Tapi giliran ketaatan, ini loh jalan surga. Nggak mau. Dia malah milih keburukan. Ditegur takdir. Lu kan paham tidak? Kan logikanya nggak nyambung. Nggak nyambung ini namanya. Inilah bisikan setan. Oke ya, saya kira sampai di sini. Sisanya ini contoh-contoh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini rajin nanya nih, masya Allah. Ya. Ayo, siapa yang mau nanya duluan? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ini Ustaz, bahwa Umar radhiyallahu anhu mengatakan kita menghindari takdir ini menuju takdir yang lain. Itu artinya apa Ustaz? Sebetulnya disebutkan di bawahnya sama Syekh, tapi anak lewati. Saat itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Beliau mau berkunjung ke daerah Syam, Suriah. Berangkat beliau. Di tengah jalan, udah jalan beliau.
Lihat, keinginan untuk berkunjung ke satu daerah di Suriah. Udah jalan, di tengah jalan beliau mendapatkan laporan bahwa di daerah yang dituju oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah tertimpa wabah mematikan. Namanya penyakit taun. Jadi orang yang kena taun wafat sudah. Wabah mematikan. Lantas Umar bin Khattab mengurungkan niatnya, batal. Beliau putar balik, pulang lagi ke Madinah. Ketika beliau pulang balik ke Madinah, seorang sahabat bernama Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, salah satu sahabat yang dijamin surga juga, mengatakan kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin, atafirru min qada'illah?" Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau lari dari takdir Allah? Jadi fahami apa? Bahwa beliau akan ke sana. Berarti kalau kabur, fahami apa? Lari dari takdir. Dijawab oleh Umar bin Khattab, andai yang bicara itu bukan kamu, mungkin sudah saya gampar. Ya, Abu Ubaidah sahabat yang mulia. Itulah sahabat yang akhlaknya tinggi, sampai pemimpin pun menghormati ulama. Dan ini menunjukkan sekelas beliau juga ada salahnya. Nah, itulah jawaban Umar bin Khattab. Saya lari dari takdir ke takdir yang lain. Maksudnya apa? Ketika kita melihat, maksudnya adalah gini, lakukanlah perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawi ini, sesuatu yang bermanfaat buat Anda. Lakukan yang manfaat buat Anda. Kalau ada di hadapan Anda sesuatu yang buruk, hindari. Jangan berdalih dengan kalau di depan kita macet, Pak, sana macet parah, Pak, hindari. Umpamanya, Pak, di sana ada banjir parah, ya hindari. Enggak, Anda ditakdirkan untuk melewati banjir itu. Kayaknya kan tidak ada orang mikir gitu. Nggak ada orang begitu. Enggak, Mas, saya ditakdirkan untuk melewati banjir. Rawa rasmi, kan orang nggak begitu. Ya ini pikir itu jangan standar ganda dalam berpikir. Ya menghina. Kenapa? Ya itu tadi jawaban Syekh Utsaimin. Takdir ini gaib. Kita nggak tahu apa yang ditentukan sama Allah. Sedangkan kewajiban kita adalah berbuat, beramal sesuatu yang bermanfaat dan menghindar diri dari yang buruk. Nah, itu maksudnya Umar bin Khattab. Sehingga bahasa saya dari takdir yang lain. Si fulan mau melamar, mau menikahi si fulan. Dilihat ini. Ternyata setelah itu dia bilang, enggak, batal. Lo nggak boleh, itu sudah takdir kamu. Malah biasanya kan gitu ya. Enggak, jangan dibatalin, itu sudah takdir kamu. Selama belum ijab qabul, bebas kamu batalin, Mas. Itu takdir kamu. Saya tak nyari takdir yang lainnya. Loh, kenapa? Dia kalau jalan-jalan minta ke Singapura. Saya tak cari perempuan jalan-jalannya ke Pondok Gede. Saya cari nyari takdir yang lainnya deh. Umpamanya jalan. Nah, pertanyaan berikutnya di sini dari adik. Tadi ini bagus nih pertanyaannya dia. Ustadz, gimana sikap orang kafir pas lagi diuji sama Allah? Bagus. Dia ada kecerdasan pada diri anak ini. Saya lihat cerdas nih, Masya Allah.
Sayang orang tuanya dipopo aja Pak, ini punya yang cerdasnya kritis. Usia segini nggak mungkin berpikir gini. Jadi sikap orang kafir pas diuji sama Allah, apa itu? Kufur, namanya kafir. Kafir itu apa? Ingkar. Berarti kafir artinya orang yang ingkar. Dikasih nikmat, ingkar. Dikasih musibah, ingkar. Dikasih duit, maksiat. Gak punya duit, kedukun. Sehat, maksiat. Sakit, sama gak maksiat. Sama maksiat juga. Inilah mereka orang kafir. Orang beriman dikasih nikmat, syukur, tambah taat. Dikasih musibah, tambah taat, tambah ingat mati. Dan pertanyaan berikutnya, ini berkaitan dengan irada atau masyiah, kehendak, keinginan. Kemarin minggu yang lalu, kaunia itu maksudnya alam semesta ini. Alam semesta, malam, siang, hujan, panas, terus apa lagi? Matahari, dataran rendah, musim, ini musim ini musim ini, gitu kan? Manusia tinggi, sedang, pendek, gemuk, sudah lain. Ini semua nama kaunia, apa yang ada di hidup, kematian, sakit, sehat. Ini semua berkaitan dengan alam. Irada kauniyah berarti apa? Kehendak Allah berkaitan dengan alam. Oh, sebelah sana hujan, sebelah sini enggak. Oh, di sana kering, susah hujan. Oh, di sini banjir hujannya. Ya, inilah kehendak Allah. Ini namanya irada kauniyah. Ada lagi syar'iyah. Syar'iyah. Syar'iyah itu apa? Syariat. Berarti apa? Perintah dan larangan, wahyu. Quran, petunjuk Rasulullah SAW. Di sana ada perintah, ada larangan. Ini namanya apa? Syari'iyah. Jadi irada syar'iyah. Keinginan Allah berkaitan dengan syariat. Contoh, innallaha farada 'alaikumul hajja fahujju. Allah mewajibkan kepada kalian haji. Fahujju, pergilah kalian untuk haji. Sahabat nanya, "Akullu 'amin ya Rasulullah?" Setiap tahun? Namanya apa ini? Kehendak Allah syar'i. Bahwa memang ini wajib, tapi cuma sekali aja. Begitulah hukum-hukum ini. Jadi ada yang berkaitan dengan alam, pasti terjadi. Kehendak Allah berkaitan dengan alam itu pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai. Si fulan dikasih sehat, ya terjadi. Apakah berarti dicintai oleh Allah? Belum. Si fulan dikasih duit, kasih harta luar biasa, sampai jemput pemain bola dengan mobil seharga puluhan miliar. Lagi ramai di media kan, duit telu mana mas? Ya sudahlah, ini irada kauniyah.
Ini dunia, kehendak Allah dunia. Apakah berarti Allah cinta? Belum tentu. Si fulan penghasilannya susah alias mohon maaf miskin. Ini iradah kauniyah. Apakah berarti Allah benci? Mencintai juga? Belum tentu. Tapi pasti terjadi. Pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cinta. Faham? Alam ini pasti terjadi, maksudnya. Tapi belum tentu Allah. Itu orang kafir-kafir. Apakah berarti Allah cinta? Tidak. Iradah syariah, syariat. Apakah pasti terjadi? Pasti terjadi? Semua orang sholat semua? Enggak pasti terjadi. Allah mau. Bukan belum tentu, memang enggak pasti, Pak. Enggak. Buktinya apa? Musola di mall, kandang burung. Musola di mall kecil. Musola kecil. Hotel kecil misalnya. Airnya anyang-anyangan. Coba ke toilet, ketok airnya. Giliran air wudhu anyang-anyangan. Serius, saya semalam manasik di hotel bintang 5 di Sudirman. Bilang, Mas, ini tempat wudhu anyang-anyangan, Mas. Ya, tapi di tempat yang lain enggak. Iradah syariah tidak pasti terjadi. Enggak semua taat, Pak. Tapi kalau ada orang taat, apakah Allah cinta? Pasti. Kalau ada orang taat, pasti Allah cinta. Faham antara kauniyah dengan. Jadi jangan ngiri. Coba lihat tuh, sukses dunianya. Udahlah kamu ngaji melulu mau nyari apa? Ini pasti terjadi. Saya mencari yang syariah aja. Pasti terjadi tapi nggak dicintai, Mas. Tapi kalau ini memang belum pasti terjadi. Terjadi pasti Allah cinta. Milih mana? Milih pasti cinta apa nggak pasti? Ya pasti cinta. Itulah gambarannya. Paham ya? Alhamdulillah. Mau dijelaskan ada hadis yang bunyi penyakit air itu mendahului takdir. Al-ain lau. Ini andai kata jikalau mbek menowo, Mas. Ini hadisnya ini ada kata-kata lau. Ya, jangan diambil sepotong, bahaya. Lau andai limtina'il imtina. Dalam bahasa Arabnya lau itu artinya limtina'il imtina, menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena ada sesuatu yang tidak bisa terjadi. Makanya bahasa Indonesianya apa? Jikalau, seandainya, Mas, tidak terjadi memang. Andai ada yang bisa mendahului takdir, hasad itu. Ain itu hasad. Artinya apa? Gak ada yang bisa mendahului. Gak ada yang bisa mendahului takdir itu. Gak ada. Yang kedua, maknanya apa? Hasad itu bahaya. Dan dampak buruknya cepat pada diri orangnya. Ya, makanya jangan suka selfie. Ini ibu-ibu nih, selfie terus. Gak bisa melihat pohon toge dikit. Aduh, ada pohon toge selfie. Apa ini? Aduh, penyakit itu bisa hasad. Orang jengkel loh sama Anda. Nggak bisa diobati. Obatnya gimana? Ya cari yang hasad sama Anda siapa, suruh wudhu, air wudhu, ya itu yang bisa ngobatin dia.